Halo Bapak Ibu pendidik, jumpa lagi dengan Eros Nito Channel. Dalam video seri kelima kali ini saya akan membuat tutorial cara memberi nilai dan merekap nilai di kelas yang sudah kita buat di Google Classroom. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama Bapak Ibu, kita ke menu tugas kelas. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini sudah ada dua ujian atau kuis yang saya sudah buat. Nah, untuk kuis yang pertama, saya akan membuka. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melihat di sini yang sudah menyerahkan 3, sudah diserahkan 3 ya, diberikan 0. Itu artinya seluruh siswa sudah memasukkan ujian KD 3.1. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, karena anggota saya hanya 3 siswa. Ya, saya membuat contoh untuk tutorial ini untuk 3 siswa. Jadi, ini ya, siswa yang pertama, kemudian siswa yang kedua, kemudian siswa yang ketiga. Kita kembali lagi ke tugas kelas, Bapak Ibu. Nah, dari 3 siswa yang tadi sudah menyerahkan seluruh tugas, kita akan lihat tugas. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa memperhatikan. Nah, ini Bapak Ibu ya, ujian KD 3.1 kelas 1. Baik. Nah, kita akan memberi nilai ya Bapak Ibu ya, kita akan memberi nilai untuk oke, baik. Saya sudah memberi nilai ya. Jadi Bapak Ibu, untuk cara memberi nilai kita tinggal mengisi di sini ya. Nah, saya sudah menginput ya 100 ya, kemudian 100 saya bernilai 100. Kemudian ini juga saya bernilai 100 karena semua ketiga siswa ini mengerjakan semua pekerjaan dengan benar ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat 100/100 ya. Baik Bapak Ibu. Nah, untuk mengembalikan nilai-nilai ini kepada siswa, tinggal kita mencentang. Ini ya Bapak Ibu ya, kita mencentang nama-nama siswa tersebut, kemudian kita pilih kembalikan. Nah, Bapak Ibu, bisa kita juga menambahkan komentar, selamat, dan tingkatkan prestasi. Atau bisa juga kita mengetik, atau bisa juga kita memberi komentar, selamat atas nilai yang didapat dia terus untuk belajar. Kemudian kita pilih kembalikan. Nah, baik Bapak Ibu bisa melihat bahwa hasil nilai atau hasil pekerjaan daripada siswa telah saya kembalikan ya Bapak Ibu ya. Telah saya kembalikan ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa mendengar. Nah, karena akun siswa yang saya join ini saya menggunakan akun saya, maka sudah ada pemberitahuan yang tadi untuk Google Classroom ini. Ya, bisa kita dengar ya notifikasi yang tadi masuk Bapak Ibu. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan merekap nilai daripada tugas pertama ini ya. Dengan cara kita ke pengaturan, kemudian kita pilih salin nilai ke Google Spreadsheet. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jaringan aku Bapak Ibu. Lelet. Baik Bapak Ibu, ini tampilan rekap nilai dari kelas 1 untuk soal atau ujian KD 3.1 kelas 1. Nah, karena semua siswa menjawab betul, maka Bapak Ibu bisa melihat di rekap ya 100 ya. Nah, gitu ya.
Erosnito mendapat 100, Hani mendapat 100, dan Milan juga mendapat 100. Baik Bapak Ibu, ulangan KD 3.2 dalam proses pengerjaan ya. Artinya siswa-siswa masih punya kesempatan untuk mengerjakan karena deadline-nya itu eh, kalau tidak salah tanggal 3 ya. Bapak Ibu ya, ini tampilan rekap nilai. Jadi kita dipermudah untuk proses penilaian maupun rekap. Oke, Bapak Ibu, kita bisa keluar dari sini ya Bapak Ibu ya. Kita tidak perlu takut karena sudah tersimpan di Google Drive kita ya Bapak Ibu ya. Oke, saya keluar dari sini. Baik Bapak Ibu, baik Bapak Ibu pendidik bisa memperhatikan untuk ujian KD 3.1 sudah 0 diserahkan, 0 diberikan, dan 3 dinilai. Itu berarti semua pekerjaan dari siswa-siswa yang join atau gabung dengan kelas saya di Google Classroom ini sudah saya nilai ya. Dan tadi telah saya tunjukkan rekap nilai dari soal ujian KD 3.1 ini. Baik Bapak Ibu, langkah selanjutnya Bapak Ibu kita ke nilai. Oke, baik. Ini untuk jadi Bapak Ibu bisa memperhatikan ya, di sini untuk ujian KD 3.1 kelas 1 sudah selesai saya nilai dengan seluruh nilai 100. Nah, kemudian saya terlambat untuk memasukkannya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya saya memasukkan tepat waktu, maka tidak ada tulisan terlambat di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ya Bapak Ibu ya, ini pekerjaan yang belum selesai ya. Ulangan KD 3.2 ini adalah ujian atau tugas yang belum selesai ya. Ada 2 siswa yang sudah mengerjakan namun saya belum memberi nilai dan 1 siswa yang belum mengerjakan, yakni Erosnito Channel yang belum mengerjakan. Baik Bapak Ibu, kemudian saya kembali ke tugas kelas. Kita kembali lagi ke daftar tugas Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk diperiksa ini ya. Nah, untuk tampilan daftar tugas ini, nah sedang bekerja ya, ada keterangannya sedang bekerja ulangan KD 3.2 kelas 1. Jadi untuk ujian atau ulangan KD 3.2 ini masih dalam proses pengerjaan. Artinya batas waktunya belum selesai. Nah, kemudian tapi ada yang sudah menyelesaikan pekerjaan ya, ada siswa yang sudah menyelesaikan pekerjaan ini diserahkan 2. Nah, diberikan 1, artinya 1 siswa belum menyelesaikan tugas pekerjaan ini. Saya pun juga bisa melihat siapa-siapa saja siswa yang sudah menyerahkan tugas atau ulangan KD 3.2 kelas 1. Saya membuka. Nah, Bapak Ibu bisa melihat yang sudah menyerahkan adalah Hani Selgaden dan Milan Ratnara. Itu yang sudah menyelesaikan namun saya belum memberi nilai. Nah, kemudian yang berikut diberikan 1. Nah, ini masih dalam proses ditugaskan, artinya belum memasukkan atau mengirimkan ke kelas yang saya sudah buat di Google Classroom. Ya, baik. Lalu yang berikut Bapak Ibu, ada pilihan di sini kita bisa mengurutkan nama belakang, kemudian urutkan berdasarkan nama depan, urutkan berdasarkan status, urutkan berdasarkan nama depan, artinya akan dimulai dari abjad yang paling depan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, kita terus mengotak-atik, kita mencari kelebihan-kelebihan yang telah disediakan oleh Google Classroom untuk proses penilaian maupun merekap nilai. Saya kembali lagi ke kelas 1. Saya kembali ke menu forum ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya masuk lagi ke tugas kelas. Kemudian oke. Nah, Bapak Ibu, langkah selanjutnya kita akan masuk ke folder Drive kelas. Loading Bapak Ibu, jaringan aku hari ini lelet. Nah, ketika kita memilih folder Drive saya, maka kita akan diarahkan masuk ke Google Drive kita. Dan kita akan melihat file-file yang tersimpan di kelas kita yang sudah kita buat
di Google Classroom, juga tersimpan di Google Drive. Nah, Bapak Ibu, saya akan membuka ujian KD 3.1. Nah, ketika kita memilih ujian KD 3.1 yang tadi, maka akan diarahkan ke eh, ujian tersebut, soal dari ujian tersebut. Baik, Bapak Ibu bisa memperhatikan ini soal, cuma dua soal ya Bapak Ibu ya, yang saya eh, buat sebagai contoh. Kemudian di kolom respons kita juga bisa lihat. Nah, ini ada 3 orang yang sudah menyelesaikan. Dan Bapak Ibu, yang paling menarik adalah kita disediakan diagram-diagram untuk bisa melihat hasil pekerjaan siswa. Nah, di sini ada rata-rata semua 2 poin, median 2 poin, rentang 2 poin. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan sesuaikan dalam proses penilaian pada jenjang pendidikan kita masing-masing. Nah, ini saya cuma membuat contoh untuk proses tutorial saya. Baik Bapak Ibu, nah di sini sebagai contoh diagram pertama untuk responden ya yang mendapat ya, nilai yang didapat 2 ya Bapak Ibu ya. Itu ada 3 orang ya Bapak Ibu ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini. Kita bisa melihat di sini Bapak Ibu. Oke. Kemudian oke Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke berikutnya skor. Nah, ini Hanisel Gaden ya. Nah, mendapat nilai 2, kemudian Milan Ratunara mendapat nilai 2, Aswirus Ratunara juga mendapat nilai 2. Nah, dengan waktu yang dirilis ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini akan menganalisis dari masing-masing soal ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk soal yang pertama, Rosa menanam bola dengan menggunakan, nah itu jawaban yang benar adalah 3 orang. Jadi bisa terlihat ya Bapak Ibu ya dari diagram ini. Nah ini ya Bapak Ibu ya, ada jumlahnya 3 siswa. Kebetulan siswa saya hanya 3, jadi jumlah ketiga siswa tersebut yang menjawab betul ya. Nah, bisa terlihat dari tabel ya. Untuk kepala tidak ada yang jawab, ketiak tidak ada yang jawab, kelas tidak ada yang jawab, dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian Rosa, soal yang berikutnya Bapak Ibu ya. Rosa berlari menggunakan, nah di sini juga ada 3 tanggapan yang benar. Itu bisa terlihat dari diagram ini Bapak Ibu ya. Nah itu ya 3 orang yang menjawab benar. Semuanya 100% ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, kemudian kita bisa melihat pertanyaan. Nah, di kolom pertanyaan ini Bapak Ibu kita juga bisa melihat nah, nilai dari masing-masing siswa ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita pindah ke individual. Nah, di kolom individual ini Bapak Ibu pendidik, di sini ditampilkan hasil pekerjaan dari masing-masing siswa. Sebagai contoh, siswa yang pertama Hani, nah dia punya lembaran pekerjaannya ini Bapak Ibu ya. Nah, lembaran pekerjaannya ini Bapak Ibu ya. Nah ini dia menjawab betul karena hanya 2 soal ya Bapak Ibu ya, dia menjawab betul ya Bapak Ibu ya. Kemudian siswa yang berikutnya Milan Ratnara, dia juga menjawab betul. Kemudian siswa yang terakhir dia juga menjawab betul. Baik Bapak Ibu, kemudian setelah itu ya oke, setelah itu kita keluar saja dari eh, ujian KD 3.1 ini di Google Formulir, kita keluar saja dengan menekan X. Kemudian saya pikir begitu ya Bapak Ibu ya untuk cara memberi nilai maupun merekap nilai. Dan saya juga telah menunjukkan berbagai kelebihan-kelebihan dari Google Classroom yang membantu kita dalam proses untuk memberi penilaian maupun merekap nilai. Dan tambahan yang tadi saya sudah menunjukkan buat Bapak Ibu ada disediakan diagram untuk bisa kita menganalisis hasil pekerjaan siswa. Baik Bapak Ibu pendidik, saya keluar dari halaman ini Bapak Ibu. Nah, kemudian nah ini Bapak Ibu ya. Oke, untuk yang ini nah Bapak Ibu karena masih dalam proses pengerjaan maka ini yang diserahkan 2, yang diberikan 1 yang belum mengerjakan. Sengaja saya buat untuk 1 belum mengerjakan untuk bisa saya memberikan tutorial kepada Bapak Ibu pendidik semua. Baik Bapak Ibu, saya pikir gitu ya Bapak Ibu ya untuk proses penilaian dan uh, merekap nilai. Saya ulangi sekali lagi ya buat Bapak Ibu ya, kita masuk di
menu tugas kelas, kemudian kita pilih pekerjaan yang akan kita beri nilai dan kita akan rekap nilainya. Kemudian kita pilih lihat tugas. Nah, kemudian ini hasilnya Bapak Ibu ya. Hasil dari pekerjaan siswa yang telah saya beri nilai. Nah, kemudian yang berikut kita merekap nilai dengan cara pilih pengaturan di pojok kanan, kemudian kita pilih salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Nah, kita pilih Bapak Ibu. Jaringan aku lelet ya Bapak Ibu ya, mohon bersabar. Baik Bapak Ibu, ini rekap nilai yang disediakan oleh Google Classroom. Baik Bapak Ibu ya, jadi semua yang kita lakukan ya dipermudah untuk kita bisa bekerja Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita keluar saja. Kita kembali lagi ke menu kelas. Baik Bapak Ibu, demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu pendidik semua. Mohon maaf jika dalam proses untuk tutorial ini ada kelemahan yang saya buat Bapak Ibu. Yang paling terpenting Bapak Ibu pendidik, kita sudah saling berbagi untuk kita bisa menggunakan aplikasi Google Classroom di masa pandemi COVID-19 untuk proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, demikian tutorial dari saya, dan video kelima ini merupakan seri terakhir dari video berseri yang saya buat untuk kita bisa menggunakan aplikasi Google Classroom. Nah, pastikan Bapak Ibu semua like, share, subscribe, dan yang paling terpenting adalah Bapak Ibu memberikan komentar supaya dari komentar itu kita bisa membenahi diri untuk proses perbaikan di video-video yang akan datang. Terima kasih.